Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Saya Karisma Nova Anggraini, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 3 di kelas D dengan NPM 165. Jadi puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan kali ini saya dapat membuat video mengenai pembahasan tentang tujuan serta fungsi dari evaluasi pembelajaran. Nah, tujuan dari saya membuat video ini salah satunya adalah untuk memenuhi tugas pada mata kuliah evaluasi proses dan hasil pembelajaran yang diampu oleh dosen saya yang terhormat Dr. Arman, Magister Pendidikan. Jadi, di sini saya akan sedikit menjelaskan ataupun menambah pengetahuan saya tentunya, dan semoga saya berharap juga dari video yang saya buat ini, yang akan saya share ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang mungkin sedang mencari materi mengenai fungsi serta tujuan dari evaluasi pembelajaran. Nah, fungsi evaluasi pembelajaran menurut Purwanto tahun 2010 itu ada 4 macam. Yang pertama yaitu ada untuk mengetahui kemajuan perkembangan serta keberhasilan siswa. Jadi apakah untuk mengetahui keberhasilan siswa itu, apakah siswa jika diterapkan pembelajaran seperti itu bisa cocok untuk dirinya atau malah justru sebaliknya. Lalu yang kedua yaitu untuk mengetahui tingkat keberhasilan program pengajaran. Jadi apakah pengajaran yang dilakukan oleh guru itu tuh berhasil ataupun tidak. Jadi kita bisa lihat dari evaluasi yang dilakukan. Lalu yang ketiga yaitu ada untuk keperluan bimbingan dan konseling. Jadi sebagai bahan ataupun sebagai bahasan ya untuk bagaimana sih lebih baiknya, apakah program pengajaran seperti ini itu baik dilakukan, apakah para peserta didik itu mampu mencerna atau mampu mengimplementasikan pada kehidupannya atau tidak. Lalu yang keempat yaitu ada keperluan pengembangan dan perbaikan kurikulum sekolah. Jadi tujuan fungsi dari evaluasi ini salah satunya adalah untuk pengembangan dan perbaikan kurikulum sekolah. Jadi dilihat dari evaluasi tersebut, apakah jika memang pengajaran tersebut bisa ataupun mampu diterima dan mampu diimplementasikan oleh para siswa, tentunya itu akan membuat kurikulum sekolah akan menetapkan kurikulum tersebut di sekolah tersebut. Tapi jika tidak tepat ataupun tidak mampu siswa cerna, maka akan diganti oleh kurikulum yang lain. Lalu yang kedua yaitu ada tujuan dari evaluasi pembelajaran. Nah, tujuan dari evaluasi pembelajaran ini terbagi atas macam-macam. Yang pertama itu ada terbagi atas dua macam, yaitu adalah tujuan umum serta tujuan khusus. Tujuan umum dari evaluasi pembelajaran adalah untuk menghimpun bahan-bahan keterangan yang akan dijadikan sebagai bukti mengenai taraf perkembangan atau taraf kemajuan. Jadi dari evaluasi ini kita bisa jadikan bukti bagaimana sih mengenai proses pembelajaran itu tuh benar-benar terjadi, benar-benar berhasil ataupun tidak. Lalu yang kedua ada tujuan yang kedua yaitu ada tujuan khusus adalah untuk merangsang kegiatan peserta didik dalam menempuh program pendidikan. Jadi itu tadi ada dua macam tujuan umum serta tujuan khusus. Nah, tujuan evaluasi pembelajaran ini tidak hanya dua macam tadi, tapi setelah ini ada 11 evaluasi pembelajaran lagi. Yang pertama adalah untuk memantau kemajuan belajar. Jadi apakah pengajaran ataupun pembelajaran yang dilakukan ini bisa mengikuti zaman yang berkembang, mengikuti zaman yang berjalan ataupun tidak. Lalu yang kedua yaitu untuk menentukan nilai. Sebagai seorang guru, pastikan tidak sembarang menilai seorang peserta didik. Jadi ada beberapa prinsip ataupun yang harus kita perhatikan sebelum menilai peserta didik tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah untuk keperluan seleksi dalam siswa ini cocok atau tidak pada kurikulum ini, ataupun untuk menyeleksi bagaimana sih ini siswa itu condongnya di bakat ataupun di minat bakat yang mana. Lalu yang selanjutnya adalah untuk kemajuan dan perbaikan hasil. Untuk kemajuan dan perbaikan hasil itu kita bisa lihat dari contoh setelah pembelajaran selesai. Kita lihat dari evaluasinya ini anak cocok atau tidak diberikan nilai contohnya 80. Nah, cocok atau tidak. Jadi kita bisa lihat dari evaluasinya.
Lalu yang selanjutnya itu yang kelima adalah untuk mengklasifikasikan siswa. Untuk mengklasifikasikan siswa itu bisa terlihat dari contoh minat bakatnya. Oh, anak ini condong ke bidang pengetahuan, anak ini condong ke bidang olahraga. Jadi seperti itu. Lalu yang selanjutnya yaitu yang keenam adalah untuk mengetahui siswa ini memiliki keterampilan atau tidak. Jadi dari pembelajaran atau pengajaran yang telah dilakukan oleh guru itu bisa kita lihat apakah siswa tersebut itu memiliki keterampilan atau dalam hal kerajinan, menggambar ataupun kesenian. Lalu yang selanjutnya yaitu adalah yang ketujuh adalah untuk menyampaikan balikan tentang capaian hasil pembelajaran. Jadi evaluasi ini bisa kita gunakan untuk menyampaikan bagaimana sih tentang pembelajaran yang telah dilakukan dia. Lalu selanjutnya itu ada yang kedelapan adalah untuk mengetahui kesulitan belajar pada peserta didik. Jadi kita lihat apakah pembelajaran yang dilakukan itu cocok atau apakah pembelajaran yang dilakukan itu sesuai dengan kemampuan peserta didik, apakah pembelajaran yang dilakukan itu mampu diimplementasikan oleh peserta didik atau tidak. Jadi dari evaluasi ini kita bisa mengetahui mana yang cocok untuk para peserta didik itu. Lalu selanjutnya adalah untuk mengetahui kemampuan belajarnya. Jadi kita bisa tahu kemampuan belajar peserta didik itu sampai mana, kemampuan belajar peserta didik itu seberapa, kita bisa mengetahui dari evaluasi yang dilakukan. Lalu selanjutnya adalah untuk mengevaluasi efektivitas. Apakah efektif pengajaran yang dilakukan oleh guru? Apakah tidak? Contohnya, pembelajaran yang dilakukan secara 30 menit itu membosankan atau tidak? Jadi bisa dilihat dari seorang guru tersebut dalam pengajarannya di kelas maupun di luar kelas. Lalu yang terakhir yaitu yang ke-11 adalah untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan. Jadi dari evaluasi ini kan kita mendapatkan nilai akhir. Nah, dari evaluasi ini kan kita menilai dari prosesnya, tidak hanya dari hasilnya saja. Jadi kita bisa kita bisa menakdirkan ini lulusan ini tuh cocoknya seperti apa. Jadi kita contohnya saat mau kelulusan dia menghadapi masalah atau apa, jadi kita bisa membantunya. Nah, dari sekian penjelasan dari saya mengenai fungsi serta tujuan dari evaluasi pembelajaran. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Jadi mari kita ulas fungsi evaluasi pembelajaran itu ada 4 dan tujuannya itu ada 2 macam, umum serta khusus, tapi di dalam tujuan tersebut ada 11 macam lagi tujuan dari evaluasi pembelajaran. Sekian dari saya, Karisma Nova Anggreni. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun kurang tepat dalam menyampaikan serta menjelaskan mengenai fungsi serta tujuan dari evaluasi pembelajaran. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.